Oke, teman-teman, hari ini ada satu hal yang biasanya sering juga kita dengar. Apakah sibuk itu sama dengan produktif, sibuk itu sama dengan bermakna? Tapi ini ada yang ditulis di salah satu artikel di Harvard ya. Ternyata sibuk itu tidak sama dengan bermakna. Nah, ini satu pertanyaan ya, apakah teman-teman atau ya saya pribadi mungkin kita semua pernah nggak berpikir kita tuh sibuk banget dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari, sibuk dari agenda A, agenda B, agenda C ke agenda berikutnya, tapi ketika ditanya sebenarnya apa sih yang kamu bangun gitu, apa sih yang teman-teman bangun, apa yang gue bangun gitu, apa yang lu bangun gitu. Nah, kita kadang bingung gitu. Apa sebenarnya yang sedang kita buat? Apakah jadinya pertanyaannya jadi retoris, apakah kita sibuk membangun sesuatu atau sibuk karena takut terlihat tidak sibuk? Nah, ini menjadi satu renungan ya, khususnya bagi saya pribadi atau juga teman-teman semua atau siapapun yang nantinya melihat video ini. Nah, ada satu artikel judulnya adalah Beware the Busy Manager yang dibuat oleh Haig Bruce dan Samantha Gosal. Mereka melakukan penelitian kelusinan perusahaan sih, tapi ada ratusan manajer dan ternyata 90% manajer itu sibuk tapi tidak bermakna atau tidak berdampak dari satu agenda ke agenda lain, satu agenda ke agenda lain. Nah, hanya 10% yang betul-betul berdampak. Kemudian mereka membaginya dalam 4 matriks ya, yang dilihat dari level fokus dan level energinya. Nah, yang pertama itu ada yang disebut procrastinators, low fokus, low energy. Cirinya adalah mereka menunda, takut gagal, melakukan tugas rutin tapi tidak inisiatif. Ya, menunda survei internal, minganya hingga tenggat lewat. Itu hal-hal yang biasa terjadi pada mereka. Yang kedua disengage, high focus tapi low energy. Fokus tapi kehabisan tenaga atau kehilangan makna ya, baru setengah hari misalnya kehabisan bensin gitu ya. Bisa merasa bertugas untuk menjaga tim tapi hasilnya tuh ya dia kurang optimal. Nah, ini yang paling banyak adalah distracted. Low focus, high energy, sibuk gitu ya. Mungkin anak-anak di rumah kepemimpinan peserta misalnya banyak yang tipenya seperti ini, banyak judul ya. Ikut A, ikut B, ikut C, ikut D gitu ya. Tapi nggak ada gitu yang betul-betul fokus kayak tadi ya. Balik lagi ke pertanyaan awal, jadi kalian ikut A, B, C, D itu lagi bangun apa gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Yang hanya 10% itu adalah purposeful manager atau purposeful leader. High focus, high energy. Sedikit tapi efeknya penting. Memiliki misi jelas, bertindak dengan refleksi, disiplin, dan arah. Cirinya disiplin, memblokir waktu berpikir, ritual refleksinya dia ada, dan menjaga energi. Nah, yang hasil temuannya adalah ternyata yang membedakan mereka tuh bukan IQ, bukan kecerdasan dalam hal seperti itu gitu, tapi mereka punya satu hal yang berbeda. Apa itu? Kesadaran mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau di esensialisme itu kan Greg McKeown tuh nyampeinnya kalau kamu tidak memilih apa yang akan kamu lakukan, orang lain akan memilihkannya untuk Anda gitu. Kalau kamu nggak milih prioritas kamu sendiri, orang lain akan menentukan prioritas yang harus kamu lakukan. Nah, inilah perbedaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita renungi ya untuk diri kita sendiri. Yang pertama, apa satu hal yang penting harus jadi proyek utama kamu di semester ini atau teman-teman di semester ini, atau kalau dalam konteks karyawan mungkin di RK cawu ini atau tahun ini, atau bisa jangka panjang dalam 1-2 tahun ke depan, 3 tahun, apa sebetulnya yang sedang dilakukan di rumah kepemimpinan atau dimanapun gitu, anak-anak mungkin yang di BEM atau di tempat yang lainnya. Nah, selain itu, yang harus kita pikirkan juga sebenarnya adalah apa yang harus kita lepaskan atau apa yang harus kamu lepaskan agar bisa total. Karena sekali lagi, kalau energinya disebar, ya akhirnya semuanya setengah-setengah begitu ya. Ini dilakukan tapi tidak selesai.
kegiatan B dilakukan tapi tidak selesai, kegiatan C dilakukan tapi tidak selesai, kegiatan D dilakukan juga tapi tidak selesai. Akhirnya ya kita kabur, kehilangan makna, tidak punya portofolio, tidak ada satu hal yang belum betul-betul yang betul-betul outstanding. Ya, semuanya hanya ya biasa-biasa saja begitu. Tidak ada ciri khasnya kita gitu, tidak ada legacy, tidak ada signature yang yaitu kita tinggalkan. Nah, ini menjadi pertanyaan renungan bagi kita semua. Termasuk mungkin tidak hanya dalam konteks apa yang kita lakukan. Kalau dalam konteks people development, apa yang kita berikan juga sebetulnya ya. Misalnya pembinaan apa yang kita berikan kepada anak-anak, peserta di RK, atau mungkin kepada karyawan kalau dalam HR, apakah itu sudah mengarahkan mereka membangun sesuatu atau hanya sekedar mengarahkan mereka melakukan sesuatu. Itu juga sesuatu hal yang berbeda. Nah, ini marilah kita bersama kita renungi. Kenapa? Karena sibuk itu bukan prestasi. Nah, bukan yang berprestasi itu bukan yang paling sibuk gitu ya. Tapi yang ya paling produktif gitu. Dan fokus itu seni. Energi yang diarahkan adalah kekuatan. Kita tuh punya energi yang besar sekali, resource yang besar sekali. Tapi bentuknya potensial gitu, dia belum berubah menjadi energi gerak. Ketika digerakkan pun akhirnya tersebar. Nah, harusnya kan kita fokuskan agar yang seperti disampaikan ini. Energi yang diarahkan adalah kekuatan. NLC misalnya sekarang National Leadership Camp, peserta pun ayo kita arahkan kepada satu hal yang sama-sama kita butuh hari ini gitu ya. Dengan kemarin sudah ada hal-hal yang kita siapkan sama-sama gitu untuk bergerak ke satu titik fokus yang agar proyek yang kita lakukan itu bisa berjalan. Nah, ini ada satu pesan kalau ingin membangun peradaban, cita-cita kita gitu ya. Jangan sekedar menyuruh orang berkegiatan, tapi tanamkan cinta pada tujuan besar yang ingin dicapai. Jadi kalau kita ingin anak-anak menjadi peserta, ingin menjadi pemimpin yang membawa Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, tidak hanya sekedar mereka harus ikut mempersiapkan pasca kampusnya saja, begitu menyiapkan karakternya saja, tapi juga rasa cinta yang besar terhadap cita-cita itu. Kalau cita-cita itu ada di rumah kepemimpinan misalnya, atau mereka punya visi di BEM, di organisasi-organisasi mereka, di komunitas-komunitas mereka, maka rasa cinta terhadap visi itu juga harus dikembangkan, harus dibesarkan, bukan sekedar apa yang akan kita lakukan, barulah nextnya kita ke apa dan how-nya gitu ya. Kita akan melakukan apa untuk mencapai, kalau dalam buku esensialisme itu niat esensialnya kita. Nah, itu satu renungan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi satu aspek walaupun singkat tapi bermakna. Sekali lagi, kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi kita bisa memilih masalah apa yang betul-betul akan kita selesaikan dan akhirnya menjadi legacy kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang Allah takdirkan di dunia ini menjadi khalifah, pemimpin itu sendiri, dan akhirnya menjadi bekal gitu buat amal kita di akhirat nanti, menjadi satu jariah yang terus mengalir dari legacy yang kita sampai, dari signature yang kita buat di dunia ini. Ya, tentunya esensinya balik lagi juga dalam menjalankan itu semua harus ada ketulusan. Itu aja, terima kasih.